Gimana sih cara buat sendiri aplikasi transaksi untuk usaha kita tanpa ribet? Nah, di video ini kami bakal nunjukin tutorial cara membuat aplikasi transaksi laundry sederhana menggunakan NetBeans yang bisa kalian praktekkan juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revina. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya ditemani dua rekan saya. Yang pertama bernama Muhammad Dede Atang dan yang kedua Muhammad Alif Sudrajat. Nah, kami dari program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang Kampus Serang. Ini adalah video tugas pemrograman berorientasi objek Java 2 dan kami mencoba membuat aplikasi ini dari nol ya supaya mudah dipahami untuk pemula. Nah, jadi pastikan tonton sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian. Ini adalah tampilan aplikasinya setelah dijalankan. Di bagian atas aplikasinya ini terdapat tabel. Nah, sebelumnya ini nama aplikasinya adalah My Laundry. Aplikasi ini adalah aplikasi transaksi laundry sederhana yang dibuat untuk membantu usaha laundry dalam mencatat dan mengelola data pelanggan serta transaksi secara rapi dan cepat. Nah, jadi tadi sudah disebutkan pada bagian atas aplikasi ini terdapat tabel data transaksi. Nah, tabel ini menampilkan informasi seperti ID, nama, alamat, nomor telepon, satuan, terus juga layanan cucinya, jumlahnya, total bayar, dan juga lain-lainnya, yang mana ini untuk datanya itu diinput dari bagian bawah ini. Nah, ini coba kita jalankan aplikasinya. Yang pertama kita klik Add New untuk menambahkan data apabila ada pelanggan yang ingin memakai jasa kita. Misalkan ini kita tambahkan ID transaksinya ini nomor 4, namanya kita input baru, namanya adalah Intan. Setelah itu alamatnya kita masukkan adalah Kapuren. Setelah itu ini nomor telepon kita masukkan 0852 dan seterusnya. Setelah itu ini kita pilih satuan kilogramnya ataupun di sini ada pilihan ada satuan dan juga kilogram. Barangkali ada yang mau nyuci baju secara satuan, ini bisa klik satuan, dan juga kalau misalkan nyucinya itu kilogram ataupun kiloan bisa klik kilogram. Nah, di sini saya memilih kilogram. Terus juga ini ada layanannya. Layanan kita ada 3 layanan, ada cuci kering, cuci setrika, sama cuci ekspres. Nah, ini kita pilih yang cuci setrika aja. Iya, nah ini jumlahnya, jumlah kilogramnya setelah ditimbang berapa kilo. Nah, ini kita masukkan saja misalnya 9 kilo dan kita hitung berapa total dari harganya. Dan di sini kita sudah masukkan harga dan lain-lainnya dari beberapa layanan tersebut. Seperti itu. Dan kita hitung, setelah itu di sini harganya adalah 81.000. Setelah itu kita sampaikan kepada pembeli kita ataupun yang memakai jasa kita bahwa ini totalnya adalah 81.000, Kak. Nah, setelah kakaknya ataupun pelanggan kita memberikan uangnya, misalnya di sini memberikan uang 100.000 jumlahnya, setelah itu kita hitung kembali dan nanti akan keluar kembaliannya. Nah, kembalinya ini adalah 19.000. Setelah itu kita bisa save dan kita klik OK dan otomatis ini data Intan yang baru saja kita input itu sudah masuk ke tabelnya dan tabel ini itu terkoneksi ke database. Seperti itu. Kak, kalau misalkan ada salah di programnya bagaimana ataupun di programnya, di datanya gitu ya, ada yang salah, misalkan mau update datanya boleh silahkan klik add new dan kita klik datanya yang mau kita ubah. Misalnya tadi kita mau ubah yang data Intan, terus kita ubah misalnya di sini 10 kilo, karena memang tadi nambah 1 kilo misalnya. Nah, itu kita tinggal hitung, dan nanti ditambahkan lagi tadi jumlah tadi total bayarnya berapa, dan kita hitung kembali kembaliannya. Setelah itu update. Nah, otomatis datanya kembali tersimpan. Nah, misalnya kita di tengah perjalanan ataupun di saat mengedit ini nggak jadi mengeditnya. Nah, kita tinggal klik cancel aja, otomatis dia akan nol lagi untuk
tampilannya. Nah, kalau misalkan ada yang mau kita hapus, kita tinggal klik Add New lagi dan kita pilih datanya di sini yang mau kita hapus, misalnya data Alif di sini. Setelah itu kita klik delete dan otomatis datanya ini otomatis terhapus dari database. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali kan? Ini sangat berfungsi ataupun sangat berguna untuk usaha kita. Terus gimana nih cara buatnya? Nah, buat kalian yang mau ingin mencoba buat, link file kodenya, ini kita sudah siapkan link file kodenya. Untuk link file kodenya ini kita sudah cantumkan linknya itu di deskripsi box. Dan di video ini kami juga akan praktekkan dari nol dan juga menjelaskan nih apa saja fungsi-fungsi dari setiap kodenya seperti itu agar kalian paham. Nah, gimana cara buatnya? Langsung saja untuk penjelasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dede Atta. Kepada Kak Dede dipersilahkan. Oke, kita lanjut aja langsung untuk pembuatan file projectnya itu dengan cara file kemudian new project. Nah, di sini ada pilihan kita untuk pilih yang Java project dan kemudian untuk projectnya Java application. Kemudian klik next. Kita beri nama itu nama projectnya ya. Kita beri nama project My Laundry. Kemudian klik finish. Sini akan ada Java class-nya ya. Java class dari My Laundry itu sendiri. Kemudian kita buat tampilan UI-nya. Untuk cara membuat tampilan UI-nya, kita pertama di shortcut ya, short paket dulu. Paket, kemudian klik kanan, pilih yang JFrame Form. Sini kita buat aja namanya transaksi. Oke. Untuk ukurannya kita menggunakan ukuran 1280 x 720. Kemudian saya sudah menyiapkan beberapa custom seperti custom JPanel, terus sama image, sama custom label. Oke, kita copy terlebih dahulu. Oke, sudah kita copy. Kalau jika sudah di copy, kemudian kita klik print and build ya, agar yang custom tadi bisa digunakan. Kita build. Untuk tampilan lainnya kita pilih set layout-nya menggunakan set layout border ya. Set layout border. Kemudian kita tambahkan custom panel. Kita tambahkan lagi di sini custom panel. Kemudian yang custom panel sebelah kanan kita buat lagi ke border. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Jika sudah, kita atur terlebih dahulu sesuai keinginan. Kita tidak menggunakan border. Kemudian kemudian kita atur warnanya terlebih dahulu ya. Untuk yang sidebar ini. Atur warna dan atur bordernya. Untuk bottom right-nya kita buat 10, bottom right-nya buat 0, dan top right-nya buat 10, dan top right-nya buat 0. Ini bordernya dihilangkan, kita menggunakan gradien, warna gradien. Nah, menggunakan warna hijau atasnya, dan untuk bawahnya kita menggunakan warna hijau muda. Oke, sudah. Terus kita atur yang bagian navigasi barnya sama ya. Hilangkan terlebih dahulu bordernya, kemudian kita atur radius untuk bottom left-nya itu dibuat 0, right-nya dibuat 10, bottom itu dibuat 0, dan top left-nya dibuat 0, dan top right-nya dibuat 10. Bagian warnanya kita ubah 11998. Oke, sudah dibuat. Kemudian kita atur lagi di sini untuk yang panel. Kita tambahkan panel baru di sini. Ini kita buat border. Ini diulang. Custom bottom left-nya kita buat 0, kemudian right-nya bottom left-nya dibuat 10 agar melengkung sisi sudutnya. Top right-nya dibuat 0 dan top right-nya juga dibuat 0. Coba kita jalankan terlebih dahulu tampilannya. Tampilannya seperti ini.
lanjut tambahkan di sini nama aplikasinya bisa library bukti center, kemudian warnanya kita ubah warna beige. Ukurannya kita ubah. Cukup segini teman-teman. Kemudian kita ubah warna pada bagian background dasarnya ini. Background color. Background. Sudah ya teman-teman, kita tambahkan lagi di sini custom labelnya. Custom label ini kita akan gunakan untuk menambahkan gambar ya, memperindah tampilan. Selanjutnya kita akan menambahkan text field ya. Di sini text fieldnya kita tambahkan untuk form pencarian di sini ya teman-teman. Form pencarian, kemudian kita ubah radiusnya agar dilihatnya. Ubah radiusnya menjadi 10. Kita akan menambahkan tombol custom juga di sini. Jadi fungsinya itu untuk ketika diklik yang untuk dicari ini, warnanya kita ganti jadi warna abu-abu, warna kalanya jadi warna abu. Hover color. Hover color ini berfungsi untuk ketika kita mengarahkan kursor ke bagian button ini akan berubah warna. Kita coba kita tambahkan icon. Kemudian radiusnya kita bagi 10. Kita nyalakan terlebih dahulu ya, kita lihat. Nah, ketika tombol diarahkan ke bagian kursor button cari ini, maka dia akan berubah warnanya ya teman-teman ya. Kita tambahkan lagi panel untuk scroll pen. Jadi kita akan menambahkan label swing table. ID transaksi. Kita akan membuat kolom inputan data ya di sini. Jika sudah, kita copy paste, kemudian tambahkan. Kita akan menambahkan combo box, menggunakan Java Swing combo box. Coba dulu untuk pilihannya AB dan Sofira. Sebenarnya kita ubah dulu namanya. Ganti di sini untuk layanannya ada coba kita jalankan terlebih dahulu ya untuk melihat tampilannya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini nanti ya. Kita lanjut.
kita tambahkan untuk penginputan jumlah. Tambahkan juga untuk total bayar, nilai jumlah total bayarnya. Total bayar, kemudian kita copy paste lagi di sini uang yang kita copy lagi jadi kembali. Kita buat dulu di sini tanggal ya, tanggalnya dulu kita masukkan. Kita tambahkan lagi di sini panel custom, button custom. Button customnya kita tambahkan. Yang kita radiusnya kita geser dulu. Warnanya kita ubah jadi warna hitam. Border colornya kita ubah warna putih, kemudian untuk cover color kita menggunakan warna putih, yang kita copy paste lagi. Ini kita tambahkan edit text jadi hitung. Namanya jadi set update, cancel, dan delete. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita akan ubah nama variabelnya terlebih dahulu. Untuk yang text field ini kita ubah jadi text field cari, yang button carinya kita ubah jadi cari, kemudian id. Untuk variabel namanya kita menggunakan nama variabel nama. Untuk combo box kita gunakan c1 dan gunakan lagi c jumlah. Untuk buttonnya kita jadi button hitung, button yang save, kita akan menambahkan table Java Swing table ke dalam panel scope. Nah, kita edit dulu, edit table content-nya sama seperti yang ada di sini. 29.
yang alamat layanan jumlah total bayar dan transaksi. Oke, sudah kita maunya tambahkan di 10. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita coba jalan terlebih dahulu untuk tampilannya. Oke, kita lanjut ke bagian baris kode. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai shortcut yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Yang pertama itu kita import Java SQL. Nah, import Java SQL ini digunakan untuk mengimport semua class database seperti connection, statement result set, dan SQL exception yang kita perlukan untuk komunikasi dengan database. Nah, yang kedua ada import Java swing JOption pen. Nah, import Java JOption ini mengimport untuk menampilkan dialog box pop-up yang digunakan untuk menampilkan pesan ke pengguna seperti contohnya ada data yang error atau data yang berhasil diinput ke database. Kemudian ada import Java swing table default table model. Nah, import default table model ini bertanggung jawab untuk mengelola struktur data table, baris, dan kolom yang ditampilkan di komponen JTable. Kemudian ada import java.awt. Nah, ini mengimport semua class dari abstract window toolkit, khususnya toolkit yang di dimension yang digunakan untuk mendeteksi ukuran layar perangkat pengguna. Dan ada untuk import sudah cukup. Kita lanjut ke public class transaksi ini mendefinisikan class yang bernama transaksi yang dari Java JFrame ini berarti class kita adalah sebuah window from yang dapat ditampilkan ke pengguna dengan tombol minimize, maximize, close, dan title bar. Nah, kemudian selanjutnya ada kita masukkan default table model. Nah, jadi variabel table model ini untuk menyimpan model atau struktur data dari table untuk mengelola beberapa kolom, nama kolom, dan baris data yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada resource rs transaksi sama dengan nol. Nah, result set rs transaksi. Nah, variabel rs transaksi ini bertipe result set dan awalnya bernilai 0, jadi kosong ya awalnya. Kemudian objek untuk menyimpan hasil query dari database. Nah, nanti kita bisa input hasil dan disimpan di sini. Kemudian ada public transaksi, ini adalah konstruktor atau metode yang dipanggil untuk otomatis saat objek transaksi dibuat. Kemudian ada ini komponen. Init komponen. Nah, jadi untuk ini komponen ini digunakan untuk memanggil metode yang digenerate di NetBeans untuk memuat semua komponen visual, tombol, text field, label, layout. Kita lanjut untuk penyesuaian ukuran window. Ini ada if frame size dot screen size frame size dot height yang frame size sama dengan screen size.
kita akan memanggil dimension screen size sama dengan get default tooltip get screen size. Oke, kemudian dimension frame size sama dengan get size. Oke. Nah, jadi jika lebar window lebih besar dari lebar window lebih besar dari lebar layar, maka layar akan berubah otomatis. Selanjutnya, if frame size dot if dot width lebih dari screen size dot width tunggu kekurangan frame size dot width sama dengan screen size dot width. Jadi sama seperti di atas, tapi ini untuk ukuran lebar windownya. Nah, jika window terlalu lebar, ubah lebar agar sesuai dengan lebar layar. Jadi itu menyesuaikan. Kemudian tambahkan di set location, screen size dot set location. Screen size dengan screen size yang tambahkan lagi screen size sama dot height sama dengan jadi kode ini digunakan untuk mengatur window posisinya di tengah ya pada saat aplikasinya dibuka. Kita akan memanggil metode tampil data kemudian set edit off. Nah, jadi tampil data ini memanggil metode tampil data untuk mengambil semua data dari database dan menampilkannya di tabel saat aplikasi pertama kali dibuka. Kemudian ada set edit off juga untuk memanggil metode set edit off. Nah, untuk mengunci semua input field, text field, combo box dan lain-lain. Dan kita akan membuat metode tampil datanya. Tampil data.
Jadi objek ini adalah untuk membuat array yang menyimpan nama-nama kolom yang ada pada database. Nah, jadi kolomnya itu ke samping ya teman-teman. Ini row. Jadi yang pertama itu ada ID, nama, alamat, nomor telepon, satuan layanan, jumlah, total bayar, dan tanggal. Oke, kita panggil tag model. Tag model sama dengan ini default label model. Oke, nah jadi untuk membuat objek default table ini dengan baru, jadi parameter itu kenapa nunggu? Jadi awalnya tabel itu kosong, belum ada apa-apa, dan di sini ada judul ya, ada judul. Ini merupakan array nama yang sudah dibuat, ini dia arraynya. Setelah itu ada tabel.set model tab model. Nah, jadi tabel ini adalah variabel jtabel. Jadi si tabel ini merupakan tabel ini. Nah, ini merupakan nama variabel dari jtabel ya, teman-teman. Nah, jadi set model ini merupakan visual ke model yang baru dibuat. Jadi komponen jtabel sudah tahu bentuk tabelnya. Jadi sudah tahu bentuk tabel yang ada pada database. Oke. Ya. Ada connection koneksi db. Nah, jadi koneksi db ini memanggil metode statik koneksi db dari Java class koneksi. Jadi objek connection ini yang mempresentasikan koneksi terbuka ke database dan kemudian disimpan di variabel con agar bisa digunakan dalam metode ini. Kemudian setelah ini ada statement statement. Nah, jadi statement STT ini menggunakan objek con untuk membuat objek statement. Jadi statement di sini untuk mengeksekusi perintah SQL. STT con create statement. Statement STT con create statement. Nah, kita lanjut ke bagian tag model do get data vector remove all elements. Remove all element. Nah, jadi tab model get data vector ini ya diambil untuk vector list collection berisi semua baris data, dan remove all element ini merupakan hapus semua elemen dari vektor tersebut. Ada ls transaksi transaksi.stt exec.stt transaksi. Nah, oke, execute query ls transaksi stt execute query ini from transaksi. Nah, jadi rs transaksi ini objek statement yang sudah dibuat
statement yang sudah dibuat, kemudian ada execute query. Nah, metode yang menjalankan query tipe select, kemudian ada select from transaksi, select bintang pagar transform transaksi. Nah, select ini untuk mengambil semua kolom yang ada pada database, dan from transaksi ini adalah dari tabel transaksi yang ada di database. Ya, jika query dijalankan, database mengirimkan kembali semua baris dari tabel transaksi. Dan begitu. LS transaksi. Next. Oke. Oke, tidak ada sama dengan kurung LS transaksi get string ID transaksi. LS transaksi get string ID transaksi. Oke, kita copy paste, ubah nama, lalu ubah jadi alamat, kita ubah lagi jadi nomor telepon. Nomor telepon satuan. Nah, sini kita ganti ya, satuan yang kita ubah layanan. Yang ini jumlah, ini total daya, ada terakhir tanggal transaksi, ya, tanggal transaksi, terus titik. Coba kita clean and build terlebih dahulu. Sorry. Kita jalankan example terlebih dahulu ya. Coba kita clean and build. Try. Oke, ada kesalahan di metode try ya. Oke, nanti kita perbaiki di akhir saja. Dan kita lanjut ke type model sama dengan type model yang add row. Nah, jadi type model ini metode untuk menambah satu baris ke tabel dan array yang berisi nilai-nilai untuk 9 kolom ini ya, untuk 9 kolom. Jadi berfungsi untuk tabel jika menampilkan semua data dari database. Tuh. Kemudian kita buat lagi. Oke, catch. Catch. Terus SQL exception. SQL exception X system message. Nah, jadi catch SQL extension X ini menampilkan pesan error jika ada tipe SQL extension yang error untuk mengeksekusi koneksi ke database. Nah, sistem error ini sistem khusus untuk error output ya, dan print ini untuk melihat hasil printan dengan konsolnya new line ya, dan get message itu ada untuk mengambil pesan error dari new line tersebut. Kemudian kita lanjut ke BSL.
jadi tujuan logikanya itu untuk saat aplikasi dibuka, button-button ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi kita harus menekan. Oke, kita tadi sudah membuat metode tampil data. Sekarang kita akan membuat metode untuk cari data. Nah, jadi cari data ini ketika kita menginput data yang dicari, misalkan ID transaksi, kita mencari ID transaksi, misalkan 01. Nah, nanti akan di table akan muncul nama, identitas atau transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian kita langsung saja membuat metode cari data ini. String ya string key kita cari get text untuk string. Nah, jadi cari ini merupakan nama variabel untuk text field pencarian ya. Kemudian get text ini ambil teks yang diketik user pada kolom text field. Kemudian trim ini untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Nah, jadi if key is empty itu mengecek apabila string kosong. Kemudian jika user tidak mengetik apa-apa, maka memanggil, dan ini untuk memanggil metode tampil data untuk ditampilkan di table. Kemudian return keluar dari metode ini, jangan lanjut ke kode pencarian. Kita buat lagi, try get model set row on. String select from transaksi Jadi type model set row ini, jadi set row count ini set jumlah baris ke angka tertentu, dan set row count ini set ke 0 ya, untuk menghapus semua baris. Jadi untuk menghapus tabel lama sebelum diisi dengan hasil pencarian yang baru. Kemudian ada string SQL. Nah, untuk mengambil semua string SQL ini untuk mengambil semua kolom dari table transaksi. Kemudian where ID transaksi like, jadi di mana kolom ID transaksi untuk mengandung kata kunci key. Jadi ada ada primary key-nya di sini ya. Ada like ini merupakan operator untuk pencarian sebagian partial message gitu. Jadi cari di kolom ID transaksi atau di nama ya. Kemudian kita lanjut.
statement connection statement read statement execute query SQL. Nah, jadi connection count ini untuk sama seperti metode tampil data yang tadi kita buat untuk membuat koneksi database baru. Kemudian ada statement concrete statement. Nah, jadi buat statement baru untuk menjalankan query SQL pencarian. Terus ada resource set RS. Nah, jadi resource set ini adalah jalankan query tipe select untuk menghasilkan resource set. Dan kita buat lagi di sini will new object as get string ID transaksi. Kita copy paste. Kita ubah namanya nama alamat nomor telepon, terus metode satuan layanan juga total bayar dan tanggal transaksi. Itu kita lanjut lagi. Catch SQL exception terus check option show message direct this cari data message. Nah, jadi will rs next ini merupakan loop selama masih ada baris hasil pencarian. Untuk setiap baris langsung dibuat array di dalam arrow. Nah, jadi untuk new object ini untuk membuat array tanpa variabel terpisah. Oke. Terus kemudian ada kita tambahkan lagi rs close
menutup variabel, untuk menutup statement, dan untuk menutup koneksi. Dan catch expression di sini ada option lagi untuk menampilkan pesan error. Nah, jadi kalau misalkan ada error, ada penginputan salah, maka akan menampilkan pesan dengan get message-nya juga. Selanjutnya kita akan membuat metode table perform. Oke, kita akan membuat metode untuk menampilkan tabel ke form. Tabel perform ini sama dengan tabel get select. Nah, jadi tabel ini merupakan nama table pada form ya. Jadi get selector metode untuk mendapatkan indeks baris yang dipilih oleh user. Ya, get baris yang satu. Untuk mengecek apakah baris ke 1, nah jika ya, keluar dari metode, dan jika tidak, maka akan lanjut. Kita buang variabel dulu, id set text, kemudian get value Nah, oke, kita copy paste terlebih dahulu. ID, nama, alamat, nama, 3, dan satuan. Nah, di sini kita ganti ke set selected item. Set selected item, barisnya baris keempat, kemudian layanan, kita pasti lagi layanan set selected item itu ada di baris ke-5. Kemudian kita tambahkan lagi layanan, kemudian jumlah, kota, dan tanggal. Dan kita panggil lagi, metode ya, set edit off, kemudian kita panggil lagi ke id set enable yang set enable update set enable
variabel T ID, T nama, T alamat, T nomor, C satuan, C layanan, T jumlah, T total, dan T tanggal. Ini merupakan nama variabel dari text field ya, untuk mengisi text field pada T model get value. Nah, untuk mengambil nilai baris dari indeks. T model itu untuk mengambilkan nilai baris dari indeks. Kemudian ada selected item, metode untuk memilih item di combo box, dan ada ini kutip ya. Ini untuk konversi ke string jika nilai database bukan string. Terus kita akan di sini memanggil set edit of. Nah, jadi untuk tombol set edit of ini ada TID. TID ini check it set enable false. Nah, jadi untuk TID ini tidak bisa diubah ya. Dan ada bsave juga, dan bsave juga tidak bisa digunakan. Karena ini bukan terus ada B update. Nah, untuk B update ini bisa digunakan, kemudian ada B delete juga bisa digunakan, dan B cancel juga bisa digunakan. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan untuk set edit of. Nah, metode set edit of dideklarasikan dengan modifier private dan tipe data. Metode ini digunakan untuk mengunci seluruh input dan mengatur status tombol ketika form tidak berada dalam kondisi pengeditan data. Misalnya, setelah proses simpan atau form pertama kali dibuka. Nah, untuk private void set edit of di bagian ini, itu private berarti metode hanya dapat dipanggil dalam kelas yang sama. Void menunjukkan metode tidak mengembalikan nilai. Set edit off berarti juga mematikan atau menonaktifkan mode edit. Nah, private void set edit off ini. Nah, untuk TID itu menonaktifkan file TID agar si pengguna tidak dapat mengubah ID secara langsung. Nah, untuk TID ini, false bertipe data boolean, menandakan komponen dinonaktifkan. Nah, untuk T nama, T alamat, dan T nomor itu untuk menonaktifkan file nama, alamat, dan nomor agar tidak bisa diedit saat form terkunci. Selanjutnya untuk C satuan set enable. C satuan ini untuk menonaktifkan combo box C satuan sehingga pengguna tidak dapat memilih satuan. Nah, selanjutnya ada C layanan. Sama untuk menonaktifkan combo box C layanan agar jenis layanan tidak dapat diubah. Selanjutnya ada T jumlah. Nah, ini untuk menonaktifkan file T jumlah untuk mencegah perubahan jumlah transaksi. Selanjutnya ada T total. Total ini untuk sama menonaktifkan karena nilainya yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem. Selanjutnya ada bayar, T bayar untuk menonaktifkan agar pembayaran tidak dapat diinput saat form terkunci. Selanjutnya T kembali. Nah, ada kembali itu untuk menonaktifkan karena nilai kembalian dihitung itu sudah otomatis. Nah, selanjutnya tanggal. Tanggal itu untuk menonaktifkan tanggal sehingga tanggal transaksi tidak bisa diubah. Selanjutnya ada B hitung. B hitung itu untuk menonaktifkan agar tombol hitung agar tidak bisa digunakan saat form dalam keadaan terkunci. Nah, selanjutnya ada add. Nah, di sini add untuk mengaktifkan tombol tambah sehingga si pengguna ketika memulai proses atau input data baru. Selanjutnya ada save. Nah, save ini untuk menonaktifkan tombol simpan karena belum ada proses input atau edit data. Nah, selanjutnya ada update. B update itu untuk menonaktifkan update karena tidak ada data yang sedang diedit. Selanjutnya cancel. Sebelum cancel ada delete. Nah, delete ini untuk menonaktifkan tombol delete untuk mencegah penghapusan data tanpa proses edit. Selanjutnya yang terakhir ada cancel. Nah, cancel ini sama untuk menonaktifkan tombol cancel karena tidak ada proses yang perlu dibatalkan. Oke, untuk
Selanjutnya, untuk ada penjelasan dari penjelasan metode itu sendiri. Nah, ini ada set edit on. Kalau tadi set edit off, nah sekarang set edit off. Itu untuk modifier private dan tipe data void, yang berarti metode ini hanya dapat digunakan di dalam kelas yang sama dan tidak mengembalikan nilai apapun. Metode ini berfungsi untuk mengaktifkan komponen input ketika pengguna akan menambahkan atau mengedit data untuk merubah data tersebut. Oke, untuk private void set edit on sendiri, itu private digunakan agar metode tidak dapat diakses dari luar kelas. Void juga menandakan metode tidak menghasilkan nilai baik. Tidak menghasilkan nilai balik. Nah, set edit on adalah nama metode yang menunjukkan fungsinya, yaitu mengaktifkan mode edit. Selanjutnya ada TID. Nah, TID ini mengaktifkan TID sendiri agar pengguna dapat mengisi atau mengubah ID. True bertipe data boolean yang menandakan komponen diaktifkan. Terus ada nama. Nama ini untuk mengaktifkan nama untuk diinput, untuk menginput nama sama si pengguna, oleh si pengguna. Nah, selanjutnya alamat. Alamat ini untuk mengaktifkan alamat untuk mengisi si alamat pengguna. Seterusnya ada nomor untuk mengaktifkan nomor yang biasanya digunakan untuk nomor telepon atau identitas lain. Selanjutnya ada cek satuan atau satuan untuk mengaktifkan komponen satuan yang bertipe combo box. Digunakan untuk memilih satuan tertentu. Nah, selanjutnya ada layanan. Layanan ini untuk mengaktifkan layanan, yaitu combo box, bertipe combo box untuk memilih jenis layanan. Selanjutnya ada jumlah, untuk mengaktifkan jumlah untuk memasukkan jumlah atau kuantitas transaksi tersebut. Selanjutnya ada bayar, tag bayar, untuk mengaktifkan field tag bayar untuk input jumlah pembayaran dari si pengguna. Selanjutnya ada tanggal. Tanggal ini untuk mengaktifkan tanggal agar tanggal transaksi dapat diubah. Selanjutnya ada B hitung. Nah, ini hitung ini untuk mengaktifkan hitung. Nah, tombol ini juga digunakan untuk menghitung total pembayaran dan kembalian. Seperti itu. Nah, menonaktifkan total dan kembali karena di sini ada total dan kembali karena nilainya dihitung otomatis oleh sistem, bukan diinput langsung oleh si pengguna. Nilai false bertipe data boolean yang berarti komponen dinonaktifkan. Seperti itu, mari kita lanjut. Nah, selanjutnya bersih data. Sama aja juga menggunakan modifier private dan tipe data void. Metode ini juga berfungsi untuk mengosongkan seluruh field input dan mengatur tanggal ke tanggal saat ini. Nah, berarti fungsinya untuk mengatur tanggal ke tanggal saat ini. Nah, deklarasi metode untuk membersihkan data input form. Nah, ada TID di sini untuk mengosongkan ID tersebut adalah string kosong. Selanjutnya ada nama, ada alamat, T nama, T alamat, T nomor untuk mengosongkan field nama, alamat, dan nomor si pengguna. Selanjutnya ada jumlah, yaitu untuk menghapus nilai jumlah transaksi. Selanjutnya ada total untuk mengosongkan field total pembayaran. Sama
di sini ada bayar untuk mengosongkan field pembayaran. Selanjutnya ada field kembalian dan di sini sama saja juga untuk mengosongkan field kembalian. Selanjutnya ada, nah di baris ini digunakan untuk mengisi field tanggal secara otomatis dengan tanggal di hari ini juga. Nah, dari tipe data ini yaitu gunanya untuk mempresentasikan tanggal dan waktu saat ini. Terus untuk dari simple date format itu untuk kelas mengatur format tanggal. Nah, format string untuk tahun, bulan, dan hari. Juga menampilkan hasil format tanggal ke dalam field T tanggal. Baik. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang mencari kode dari setiap panel-panel yang ada di desain ini. Mulai dari pencarian. Nah, di sini T cari. Ini kalau kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsinya untuk menjalankan saat pengguna mengetik kata kunci pencarian. Nah, lalu menekan enter. Sama untuk memanggil fungsi atau mencari data. Tujuannya yaitu mencari dan menampilkan data transaksi sesuai kata kunci yang dimasukkan oleh si pengguna. Baik, selanjutnya ke tombol cancel. Kita masukkan kodenya. Nah, baik. Sudah kita masukkan kodenya. Nah, itu fungsinya untuk menjalankan saat tombol cancel ditekan. Nah, berarti itu untuk mengosongkan semua input pada form. Dan juga menonaktifkan mode edit kembali ke mode input normal atau kembali kepada input normal. Tujuannya yaitu untuk membatalkan proses input atau edit data. Selanjutnya kita ke tombol hitung. Nah, hitung ini fungsi utamanya adalah menghitung total pembayaran dan kembalian. Ada juga alur prosesnya, yaitu mengambil input jumlah barang, jenis layanan satuan, dan menentukan harga persatuan berdasarkan jenis layanan tersebut, yaitu cuci kering, cuci setrika, atau cuci ekspres. Selanjutnya satuannya itu adalah kilogram, atau selain kilogram yaitu satuan. Selanjutnya ada menghitung total. Try di sini yaitu digunakan untuk menangani proses perhitungan yang berpotensi menimbulkan error, khususnya kesalahan input dari si pengguna. Makanya kita taruh try di sini.
Terus ada tipe data double jumlah sini, yaitu untuk digunakan menyimpan angka desimal. Selanjutnya untuk jumlah laundry bisa berupa pecahan, misalnya 2,5 kilogram. Juga untuk mengubah teks input menjadi angka, menghapus spasi yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya ada string layanan. Nah, string layanan dan satuan. Nah, string juga digunakan untuk menyimpan teks. Variabel layanan menyimpan jenis si layanan laundry tersebut. Selanjutnya ada variabel satuan. Gunanya untuk menyimpan satuan yang dipilih seperti kilogram atau pieces. Di sini juga ada inisialisasi harga, yaitu di double harga satuan. Nah, ini. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan harga berdasarkan layanan satuan yang dipilih. Nah, nilai awal itu diatur di sini ada 0 untuk mencegah kesalahan perhitungan. Kita menggunakan switch atau percabangan di sini. Itu untuk menentukan harga berdasarkan jenis layanan laundry yang dipilih si pengguna. Contoh case-nya, nah di sini ada cuci kering. Nah, jika layanan cuci kering dipilih, jika si cuci kering ini dipilih, maka satuan kilonya adalah 7.000. Jika bukan, atau harga satuannya yaitu 5.000. Selanjutnya ada perhitungan total. Nah, ini total. Nah, total pembayaran juga nih dihitung dari jumlah laundry dikalikan dengan harga persatuan. Dari sini ada total, menampilkan total. Nah, di sini untuk menampilkan total, hasil perhitungan total diubah ke bentuk teks agar bisa ditampilkan di text field di T total. Seperti itu. Selanjutnya ada ini string bayar teks. String bayar ini untuk input uang bayar disimpan sebagai string terlebih dahulu untuk memastikan field tidak kosong. Nah, if ini, ada if itu untuk percabangan. Untuk memastikan bahwa perhitungan kembalian hanya dilakukan jika uang bayar sudah diisi. Nah, terus selanjutnya ada menghitung kembalian. Nah, di sini ada double bayar. Uang bayar diubah menjadi double. Selanjutnya kembalian dihitung dengan mengurangkan total uang bayar. Selanjutnya menampilkan kembalian. Nah, T kembali. Nilai kembalian ditampilkan ke dalam field kembalian. Selanjutnya penanganan error. Nah, ini catch ini. Catch. Ini action ini akan dijalankan jika pengguna memalsukan huruf atau karakter non angka pada field jumlah atau bayar. Nah, selanjutnya ada J option. Nah, ini jumlah dan uang bayar harus angka. Program ini menampilkan pesan peringatan agar pengguna memasukkan data numerik yang benar. Baik, selanjutnya kita ke tombol save. Nah, ini tombol save. Kita klik. Di sini kita masukkan kodenya.
Baik, tadi kita sudah melanjutkan, kita melanjutkan ke tombol save. Nah, ini kodenya. Di sini ada string ID. Sebelumnya, tombol save ini gunanya yaitu untuk menjalankan saat tombol save ditekan untuk menyimpan data transaksi baru dari form ke database. Nah, ini ada string ID bertipe string digunakan untuk menyimpan ID transaksi yang diinput pengguna menggunakan text get text. Nah, ini karena data diambil dari text field. Terus ada nama, yaitu untuk menyimpan nama pelanggan, sama bertipe string karena berupa teks. Sama ini alamat untuk menyimpan alamat, nomor untuk menyimpan nomor telepon pelanggan, sama tetap menggunakan string meskipun berupa angka karena tidak dilakukan operasi matematika. Nah, string satuan itu data menggunakan combo box. Itu mengambil data satuan laundry dari combo box. Nah, get select item, mengambil item yang dipilih. Nah, toString ini mengubahnya menjadi teks. Selanjutnya ada string layanan, sama menyimpan layanan laundry yang dipilih pengguna. Selanjutnya ada string jumlah. Nah, ini data numerik dalam bentuk string, yaitu menyimpan jumlah laundry. Nah, akan diproses atau divalidasi sebelum digunakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya total, sama untuk menyimpan total pembayaran hasil perhitungan. Bertipe string juga karena hanya ditampilkan dan disimpan ke database. Selanjutnya tanggal, sama untuk menyimpan tanggal transaksi. Bertipe data string juga karena format tanggal diinput manual atau melalui text field. Nah, di sini ada mari kita lanjutkan. Di sini ada bersih data, tampil data, dan set edit off. Nah, bersih data ini digunakan untuk mengosongkan seluruh input pada form setelah proses update selesai. Tampil data yaitu untuk menampilkan kembali data terbaru dari database ke tabel. Terus ada set edit off, menonaktifkan mode edit agar form kembali ke kondisi awal dan tidak bisa diubah sembarangan. Nah, ini pesan berhasil diupdate. J option. Data berhasil disimpan. Nah, baris ini juga untuk menampilkan notifikasi bahwa proses update data berhasil dilakukan. Nah, pesan ini juga memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa perubahan telah tersimpan di database. Nah, blok chats ini digunakan untuk menangkap kesalahan yang berhubungan dengan database. Misalnya koneksi database gagal, query SQL salah, data tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya di sini ada simpan data gagal. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa proses update gagal. Nah, di sini ada get message digunakan untuk menampilkan detail kesalahan dari database agar lebih mudah diketahui penyebabnya. Halo, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan melanjutkan program yang belum rampung ya dari teman saya yang tadi yang pertama adalah Muhammad Diatang dan juga dilanjutkan oleh Muhammad Alif Sudrajat, dan di mana ini tuh ada beberapa source code yang belum terisi, ada di bagian update dan juga delete. Nah, kita yang pertama di update terlebih dahulu. Nah, itu tadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman seperti biasa kalau teman-teman mau menambahkan, ini tinggal klik aja, kliknya 2 kali. Nah, kita akan diarahkan ke private vote B update, yang mana ini berarti tombol update-nya. Iya, nah di sini juga ada Java AWT event, yang mana ini action event EVT, yang mana kalau misalkan kita klik nanti akan berfungsi ketentuan-ketentuan yang ada di bawah sini. Nah, yang di bawah sini diisi apa nih? Nah, ini kita masuk ke tadi, ini source code yang sudah kita sediakan ya. Yang mana untuk yang bagian delete ini kan kita harus samakan, ini B update tadi B update ya maksud saya. Nah, ini B update. Nah, ini kita copy dari bagian sini.
string sampai ke sini. Jadi yang satu lagi ini nggak usah dibawa karena di bagian NetBeans-nya sudah ada gitu ya. Nah setelah itu kita di sini tinggal kita paste saja yang sudah kita copy. Nah ini sudah berhasil. Di sini hanya ada koneksi saja ini yang error. Yang mana kan karena memang sudah ini belum dikoneksikan gitu ke database. Nah ini untuk tipe datanya kita pakai string DB update. Yang mana untuk string itu tipe data sudah dijelaskan di sebelumnya. Tipe data yang isinya itu teks ataupun karakter. Nah di sini jadi apa sih kegunaannya di sini? Jadi programnya ini untuk mengambil semua data dari from ID, terus juga from nama, alamat, layanan, jumlah total, tanggal, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ini jika ID is empty ataupun ID-nya ini kosong, nah G option pen show message ataupun nanti akan tampil dialog ID tidak boleh kosong. Kalau misalkan di ID-nya itu kalau misalkan di sini bagian ininya tuh kosong seperti itu. Jadi ini teman-teman harus diisi. Nah, ini fungsinya seperti itu. Nah, di sini juga ada string SQL-nya yang mana ini untuk database-nya ya. Database di sini juga connection-nya oh ya, try ini bagian try itu untuk apa? Try itu untuk menjalankan proses database dengan aman. Nah, sedangkan di sini juga ada ya di bagian-bagian sininya yang akan dimasukkan dan di sini juga ada catch ataupun chats. Nah, ini itu berfungsi untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Nah, itu untuk di bagian update seperti itu. Nah, ini kita lanjut karena memang ini ada yang masih kosong, yaitu di bagian delete. Kita klik 2 kali delete-nya. Nah, ini kita masuk ke private void B delete, yang mana ini berarti di tombol delete ya. Setelah itu kita masuk ke ini B delete. Nah, ini kita samakan ya. Nah, ini kita copy dari sini string dan jangan lupa ini di bagian ini aja, jadi yang ini nggak usah dibawa karena memang sudah ada di NetBeans-nya. Kita copy dan setelah itu kita paste di bagian sini ya. Ini harus diperhatikan, ini delete. Setelah itu paste. Sudah sesuai sama seperti yang sebelumnya, ini hanya koneksinya saja yang masih error karena belum dikoneksikan. Ini juga sama ya, jadi ini juga even action even evt yang mana kalau misalkan diklik akan berlaku ketentuan-ketentuan ini. Di sini juga pakainya string sama. Dan juga di sini kalau misalkan dia kosong, nah nanti kan nanti itu kan kita kalau misalkan mau klik delete, itu kalau misalkan dia nggak diklik dulu, nah nanti akan keluar pilihan pilih data dulu seperti itu. Nah nanti saat dihapus, nah di sini akan ada pilihan cancel dan juga option. Nah, di sini ada tulisannya hapus data dengan ID plus ID terus juga ada konfirmasi seperti itu. Nah, juga ini sama ya try dan catch yang mana ini berfungsi untuk menjalankan proses database dengan aman dan untuk catch ini untuk menampilkan error jika terjadi kesalahan. Nah, itu dia untuk bagian. Nah, ini sudah terisi semua ya untuk bagian-bagiannya. Nah, di sini ada yang terakhir ini add. Kita belum masukkan yang add, ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy sampai di sini. Nah, setelah itu kita ke NetBeans. Nah, ini ke add new, karena memang ini namanya add. Nah, ini kita blok dan kita copy. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman ini mengaktifkan tombol simpan dan mengaktifkan tombol lain sesuai dengan mode input baru. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman juga di sini ada bagian yang belum dijalankan yaitu table mouse click. Nah, table mouse click ini adanya di mana nih? Nah, table mouse click ini teman-teman. Jadi kita ke design dan kita klik di sini tabelnya, kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang event. Setelah itu kita pilih yang mouse. Nah, di sini kita pilih mouse click. Nah, ini udah ada nih nanti di bagian atas mouse click-nya. Kita coba ya. Nah, ini ada mouse click. Setelah itu kita tambahkan yang ada di mouse click-nya. Ini hanya ini saja. Jadi ini fungsinya. Table key from ini memindahkan data dari table ke from input. Seperti itu. Hanya ini saja, satu saja. Iya, nah ini kita hapus. Kita tambahkan. Paste. Nah, jadi ini karena kan tadi kita sudah menginput banyak ya nih di bagian desain. Kan di bagian ini kan nanti kita akan menginput. Nah, tadi fungsi mouse click itu memindahkan dari data yang di sini nanti akan dipindahkan di database ataupun di bagian tabelnya. Seperti itu. Nah, ini untuk proyeknya kita sudah selesai, tapi tadi ada yang masih
Satu nih ya, ada beberapa ini koneksi, tidak ada error lain selain koneksi. Nah, ini kita buat koneksinya, cara buat koneksinya itu teman-teman ini bisa. Nah, ini kita buat Java class-nya. Nah, Java class-nya di sini teman-teman buatnya gimana? Ini kita ke tadi kan di My Laundry, setelah itu kita pilih search packetnya, kita pilih. Nah, ini di bagian di bagian My Laundry, ini kita klik kanan. Setelah itu kita new. Setelah itu kita pilih Java class. Nah, di Java class-nya tadi sudah harus disamakan itu sesuai dengan nama yang tadi error ya, ataupun yang di tanda merah, itu namanya koneksi. Oh, salah. Koneksi. Jadi ini sesuai dengan, harus sesuai namanya, seperti yang tadi. Setelah itu kita klik, nah otomatis dia berubah gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada titik panah errornya. Jadi ini langsung terkoneksi, ataupun langsung terbuat koneksinya. Nah, ini juga, jadi untuk koneksi ini kita ambil dari sini ya. Nah, jadi ini ada di bagian atas, yang paling atas ini ada Java class koneksi. Nah, ini kita copy dari bagian import sampai bawah, boleh. Nah, setelah itu kita copy atau Ctrl C. Nah, ini kita dari sini, karena memang yang kita butuhkan itu public class dan lain-lain ini udah ada gitu ya di yang tadi. Nah, ini bagian atas juga bisa dihapus. Seperti ini. Nah, ini kita tinggal save saja. Nah, ini kita belum ada database-nya. Cara buat database-nya gimana? Nah, ini kita masuk ke ke PHP My Admin. Nah, ini kita di PHP My Admin. Setelah itu kita klik New. Nah, ini harus kita ada di tampilan sini. Setelah itu kita ini buat database name-nya. Nah, database name-nya ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang ada di koneksinya. Nah, kita buat di sini laundry. Nah, kita create. Nah, setelah sudah jadi laundry-nya, nah ini kita masuk ke search kodenya. Nah, ini kan laundry ya, create database-nya. Nah, ini yang creatable-nya kita copy saja. Ctrl C. Oh, ini ada yang salah ini. Kita coba buat baru saja. Ini kita buat laundry. Tadi kurang laundry. Nah, kita create. Nah, ini di table di laundry. Nah, ini kita ke SQL yang tadi sudah kita copy. Nah, copy-nya di mana? Tadi copy-nya ada di sini ya. Copy-nya di bagian sini. Nah, ini kita copy dari create table sampai di titik koma. Nah, itu kita masuk di sini, kita paste seperti ini. Nah, ini kita tinggal go saja. Otomatis MySQL ini sudah terisi. Nah, coba kita klik laundry-nya. Nah, ini udah otomatis sudah ada gitu ya. Sudah ada untuk database-nya. Nah, ini alhamdulillah database kita ataupun ini kita sudah selesai. Masya Allah. Mari kita coba. Iya, nah ini dia aplikasinya kita sudah jadi. Masya Allah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini kita debug file. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, seperti yang di awal tadi, kita di sini masukkan, karena emang tadi database-nya itu kita buat baru, jadi ini belum ada sama sekali database-nya ya. Ini kita masukkan, yang pertama namanya Revi, alamatnya di Kepuren. Iya, setelah itu nomor teleponnya. Iya. Nah, ini cucian satuannya kita pilih kilogram. Nah, ini kita pilih cuci setrika aja. Nah, ini kita pilih 5 kilo. Ataupun kita isi misalnya 5 kilo. Terus ini
kita hitung terlebih dahulu. Nah, totalnya ada 45.000 Kak. Nah, ini uangnya 50.000 ya Kak. Oke, nah ini 50.000. Setelah itu kita hitung lagi, kembaliannya adalah 5.000 rupiah. Dan setelah itu kita save. Iya, nah ini dia aplikasinya. Masya Allah, aplikasi kita sudah jadi. Dan ini dia, kita coba jalankan. Cara jalankan itu kita tinggal klik debug. Terus kita debug file. Wah, Masya Allah, ini tampilannya. Seperti yang sudah di awal ya, sama seperti yang di awal. Jadi di sini kita add new terlebih dahulu. Karena memang ini database baru, tadi ya, jadi belum ada database sama sekali. Nah, ini kita masukkan nih. Misalnya, untuk ID kan nggak boleh kosong ya. Ini kita masukkan 10 misalnya ID transaksinya. Setelah itu kita masukkan namanya. Revi, oke. Nah, ini alamatnya. Dan nomor teleponnya juga kita masukkan. Dan ini satuannya kita pilih kilogram saja. Ininya kita pilih yang cuci setrika layanannya. Kita 5 kilo. Terus setelah itu kita hitung terlebih dahulu. Nah, totalnya 45.000 Kak? Iya, oke. Dan setelah itu kita tambahkan ini uang total bayarnya berapa. Setelah itu kita hitung. Nah, oke, kembaliannya ada 55.000 Kak. Jadi ini 55.000 ini yang akan kita kembalikan. Setelah sudah berhasil ini, sudah selesai, kita save. Data berhasil disimpan. Tada! Ini datanya sudah ada di bagian sini. Nah, untuk tanggal ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis karena memang tadi kita masukkan kodenya itu kode yang otomatis seperti itu. Nah, kita coba tambah lagi. Tambah lagi. Nah, ini untuk yang kedua kita tambah. Misalnya ini untuk namanya Dede, alamatnya, nomor teleponnya. Nah, ini Dede cucinya satuan aja. Oke, yang cuci ekspres karena pengennya cepat. Iya, nah ini 1 kilo. Setelah itu kita hitung terlebih dahulu untuk totalnya 8.000 Kak. Oke, nah ini uang bayarnya misalnya 10.000 dan kita hitung lagi kembaliannya 2.000. Kita kembalikan, setelah itu kita save. Tara! Dan kalau misalkan tadi ada yang salah, misalnya ini Dede ada yang kurang nih. Nah, ini kita tambahkan misalnya di bagian jumlahnya jadi 3 kilo. Oke. Nah, setelah itu kita hitung terlebih dahulu. Totalnya jadi 24 kilo, Kak. Nah, sekarang uangnya bukan 10.000 lagi. Uangnya jadi 100.000. Nah, itu kita hitung. Keluar kembaliannya. 76.000 untuk kembaliannya. Setelah itu kita update. Data berhasil diubah. Dan di bagian sini, ini sudah 3 kilo jadinya ya. Nah, misalnya mau dihapus. Oke, yang bagian Revi tadi mau dihapus. Kita klik saja delete. Nah, ini tadi ya, tampilannya tuh hapus data dengan ID. Kita pilih, oke, data berhasil dihapus. Tada! Dan ini sudah jadi untuk aplikasi kita. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim kami. Sampai jumpa lagi di proyek selanjutnya. Untuk proyek kali ini, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa drop komentar kalian kalau kalian bikin juga ataupun kalau ada yang masukkan dan lain-lainnya boleh silakan di komen. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.